Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 4 akan membahas suatu isu yang berkaitan dengan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa kini dan masa mendatang dengan tema Pancasila dalam pusaran globalisasi. Sebelum kita mendengarkan dan melihat apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi sehingga nilai Pancasila tergerus oleh globalisasi dan bagaimana alternatif solusi yang bakalan diberikan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Asne Konbaha dari Teknik Lingkungan, yang kedua Andre Pranata dari Teknik Lingkungan, yang ketiga Eden Lestari Stanggang dari Prodi Teknik Lingkungan, yang keempat Esazus Manaik Stanggang dari Teknik Sipil, yang kelima Evan Amadis dari Teknik Sipil, dan yang terakhir Erwi Bertiani Daily dari Prodi Teknik Geofisika. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan dan melihat bagaimana globalisasi mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dan bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan atau yang kita tawarkan agar nilai Pancasila tidak tergerus oleh globalisasi. Adapun faktor penyebabnya, yang pertama, nilai-nilai Pancasila tersebut tidak dituturkan dan tidak diturunkan dari generasi ke generasi dengan baik. Yang kedua, pembangunan yang terus berkelanjutan akibat semakin berkembangnya zaman menyisakan kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, tumbuhnya paham yang diciptakan oleh masyarakat sendiri seperti radikal, individualisme, dan kapitalisme. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu mengajarkan sejak dini tentang nilai dan pentingnya Pancasila. Tidak hanya mengajarkan, nilai-nilai Pancasila perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan itu perlu kesadaran diri sendiri. Dengan kata lain, Pancasila perlu diajarkan secara kontekstual dan tidak sekedar hafalan. Mengapa globalisasi bisa mengurangi nilai-nilai Pancasila? Jawaban yang pertama adalah karena globalisasi membuat adanya proses akulturasi dan saling mempengaruhi, di mana proses ini dapat mengubah nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu budaya yang kebarat-baratan. Budaya ini sering ditiru oleh kaum milenial yang menganggap bahwa budaya barat adalah budaya yang baik, padahal budaya ini kurang cocok digunakan di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Karena kurangnya pemahaman akan nilai Pancasila, bahkan kita yang sering melanggar nilai-nilai Pancasila tersebut. Adapun solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan tersebut yaitu melakukan pendidikan Pancasila yang baik serta menanamkannya agar menjadi pedoman yang baik, serta kita juga harus lebih selektif terhadap budaya dari luar. Nilai Pancasila saat ini sudah hilang dari kehidupan globalisasi ini. Faktor penyebabnya yang pertama, bagaimana saat ini sebuah masalah atau perbedaan pendapat hampir selalu diselesaikan dengan jalan kekerasan. Yang kedua, Pancasila sekarang semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam pusaran masa lalu karena Pancasila seakan tak lagi relevan dengan dialektika reformasi. Yang ketiga, Pancasila tidak lagi menjadi mata kuliah wajib di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Solusinya, yang pertama, permasalahan diselesaikan dengan cara nilai hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, kita mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, ideologi bangsa dan negara. Kita juga sepakat bahwa Pancasila adalah jati diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, membuat kembali menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Faktor penyebab pertama, banyaknya ideologi baru atau ideologi luar yang membuat masyarakat cenderung ikut arus. Kedua, kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menyerap nilai-nilai baru ideologi. Ketiga, kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Alternatif solusi pertama, dengan tidak mudahnya menerima informasi atau berita tentang ideologi baru ataupun ideologi luar. Kedua, lebih waspada lagi dan lebih dalam lagi menanamkan ilmu-ilmu Pancasila. Ketiga, tidak dengan mudah mengikuti tren-tren terbaru. Penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi saat ini. 1. Longgarnya pegangan terhadap agama. Saat ini di era globalisasi, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, sehingga kepercayaan kepada Tuhan hanya sebagai simbol larangan-larangan dan perintah Tuhan tidak dihindarkan lagi. 2.
kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi ini tidak berjalan menurut semestinya atau sebiasanya. 3. Budaya materialistis, hedonistis, dan sekularitis. 4. Belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan, uang, teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya, tampaknya belum menunjukkan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral bangsa. 5. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. 6. Terjadinya euforia reformasi sebagai akibat traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Solusi alternatif untuk mencegah lunturnya nilai-nilai budaya Pancasila dalam era globalisasi saat ini adalah 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenarnya dan seadil-adilnya. 5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Faktor penyebab. Pertama, terlalu mudah menerima pengaruh luar, termasuk budaya barat yang belum tentu diterima oleh ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Yang kedua, perilaku yang cenderung terpengaruh oleh lingkungan yang jauh dari sikap yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses dunia luar melalui internet, sehingga tidak ada batasan untuk mempelajari hal-hal baru termasuk ideologi. Yang keempat, kurang mampunya televisi untuk mengangkat tontonan yang mengandung implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Solusi alternatif. Yang pertama, lebih mendalami apa-apa saja tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita. Yang kedua, memperbanyak literasi dan wawasan mengenai nilai-nilai Pancasila agar mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan rasa nasionalisme yang taat, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dari sejak dini, agar ketika nanti dewasa bisa membatasi diri dari hal-hal yang terlarang. Yang keempat, lebih selektif dan bijak dalam menentukan tontonan sehari-hari.